Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Amsal Soleman pasal 11 ayat 2 sampai ayat 3. Amsal 11 ayat 2 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Puji Tuhan, pagi ini kita diingatkan melalui Salomo dalam Amsalnya mengingatkan kepada kita bahwa kita dengar dalam gaya hidup di zaman seperti ini, orang saling mencemooh satu dengan lainnya, persaingan-persaingan yang selalu diwarnai dengan cemooh, dengan hal-hal yang tidak nyaman didengar. Itu semua dimulai oleh Salomo yang dia katakan dimulai dari keangkuhan. Jadi, jika kita dengar cemooh diucapkan, disampaikan oleh siapa saja, sebenarnya orang itu orang angkuh. Dia mencemooh orang lain karena ketika keangkuhan tiba juga cemooh. Jadi, orang yang suka mencemooh, orang itu angkuh. Dan itulah hal yang paling berbahaya karena dia akan menghancurkan dirinya. Tuhan melawan orang yang angkuh, orang yang sombong. Oleh sebab itu, hal ini harus kita perhatikan dalam kehidupan kita karena orang-orang seperti ini, orang yang tidak dapat menyenangkan hati Tuhan, orang-orang yang berseberangan dengan rencana Tuhan. Karena itu dikatakan orang-orang itu akan mengalami banyak hal yang merugikan dia. Karena orang-orang seperti itu tidak ada hikmat dalam dirinya. Hanya orang-orang yang rendah hati, orang-orang itu ada hikmat dalam dirinya. Sebab itu kita diingatkan hari ini bahwa kita ada di zaman di mana cemooh itu ada di mana-mana. Kita bisa dengar setiap hari cemooh melalui media sosial, media elektronik lainnya. Ada yang mengubar isu-isu, cerita-cerita hoax yang isinya cemooh semua. Dan itulah tren gaya hidup di akhir zaman, karena mereka dikuasai oleh keangkuhan hidup. Itulah keinginan dunia, dan itulah yang membuat orang-orang percaya hidup tanpa hikmat, karena dia terbawa dengan gaya hidup yang sangat merugikan kehidupannya sendiri, karena dia tidak memiliki hikmat, dia tidak memiliki pengetahuan yang penting untuk dia. Karena itu Salomo katakan, orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Itulah yang harus menjadi perhatian kita, bahwa biasakanlah diri apa adanya. Biasakanlah diri hidup tulus, hidup jujur, karena kita akan dipimpin oleh ketulusan kita. Ketulusan ini bisa memimpin kita jika kita jujur. Bahkan kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan menjadi pengkhianat. Kenapa?
karena kita biasa hidup dengan kecurangan. Banyak orang curang. Dia tidak mau mengakui bahwa bukan dia, tapi dia senang mengakui bahwa itu dia punya perbuatan. Itu curang. Orang punya hasil kerja, dia bilang dia punya pekerjaan. Itu curang. Dia tidak bisa mengakui kelebihan orang lain. Itu curang. Karena semua kita saling membutuhkan. Tetapi jika saatnya kita dihinggapi oleh keangkuhan, maka kita sulit jadi jujur. Kita akan berlaku curang. Kita akan salah dalam melangkah karena kita akan jadi pencemooh. Dan itu semua mata rantai yang berhubungan satu dengan lainnya di saat kita hidup dalam keangkuhan. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu belajar bagaimana kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Kita hidup dalam ketulusan kita, karena semua itu akan memimpin kita, menuntun kita. Karena dengan rendah hati kita punya hikmat, dengan ketulusan maka kita akan dipimpin untuk menuju ke jalan yang lebih baik. Kejujuran itu penting buat kita. Itu modal, itu mata uang yang laku di mana saja. Itu mata uang yang berguna dan dapat ditukar di semua negara kalau kita jujur. Sebab itu mari, bagi orang percaya, sebagai umat Tuhan, Allah menyelamatkan kita karena Dia tahu kita tidak mampu keluarkan diri kita dari keangkuhan kita, dari kesombongan kita, dari pengkhianatan, kecurangan yang kita seringkali lakukan. Dan biarlah kita mohon kiranya Tuhan menolong kita supaya kita memiliki kerendahan hati dan kita hidup jujur di hadapan Tuhan, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa pentingnya kami hidup dalam kerendahan hati. Kami perlu hidup di dalam ketulusan, kejujuran kami. Sebab itu Bapa, tolong kami, anak-anak-Mu yang hari ini sudah ada di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, studi, maupun dalam kegiatan di rumah kami masing-masing. Tuhan ingatkan kami supaya kami hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam keadaan yang tulus dan jujur kepadamu, karena kami percaya semua itu akan menolong kami, menuntun kami untuk menjadi orang-orang yang dapat menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Sebab itu pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami tetap ada di jalan yang berkenan untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.